Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan pemimpin kita bisa bermanfaat dan juga bisa membuat kita bergairah lagi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita di dalam pengurus Muslim Biker Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan kegiatan ini kegiatan yang menjadi rutinitas kita untuk bisa kumpul dan mudah-mudahan disempatkan waktunya sehingga kedepannya bisa full tim dari anggota kita di pengurus Pusat Muslim Biker Indonesia. Oke, demikian sambutan dari saya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada pembina kita, guru kita yang akan menyampaikan banyak materi pada sore hari ini yang mudah-mudahan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus teman-teman dari pengurus pusat Muslim Biker Indonesia yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini kembali Allah mudahkan kita untuk bisa dialog-dialog santai sih bahasanya ya. Karena memang kita berada pada sebuah wadah para biker, yakni Muslim Biker Indonesia yang di dalamnya beragam sekali komunitas motor yang nimbrung dalam MBI itu. Sehingga kalau kita kurang-kurang kumpul, kurang-kurang ngobrol, takutnya berubah visi dan misi nih. Karena jujur masih banyak teman-teman di MBI sendiri menganggap MBI itu seperti klub motor gitu. Akhirnya fanatismenya tuh kelihatan sekali. Fanatisme geng-geng motor. Ini harus diluruskan nih. Ya justru kita pengen melalui teman-teman pengurus pusat ini bisa mencerminkan kepada yang lainnya, pada pengurus-pengurus daerah, kepada teman-teman dimanapun berada, bahwa wadah para biker ini menjadi sebuah wadah di mana kita bisa beramal soleh gitu loh. Kita berpikir bagaimana bisa mendapatkan kebaikan dengan cara-cara yang memang tentu berkait dengan karakter kita para biker ini. Karena wallahi ya yang paham biker cuma biker betul sekali ya. Karena kalau kayak nggak paham biker agak susah untuk menerjemahkan cara-cara kita bicara, cara-cara kita ngobrol, cara-cara kita berdialog. Sehingga izin Allah lah, intinya kita sudah punya wadah untuk berkumpul gitu lah. Berkumpulnya para biker itu bicara keagamaan. Nah, yang terpenting daripada itu semua, ketika kita sudah kumpul, ya, bisa gak kumpul kita ini menjadi kumpul-kumpul yang menyebabkan kita jadi orang yang soleh, gitu lah. Orang yang betul-betul benar dalam beragama. Tentu penyebabnya ragam. Orang bisa benar, bisa soleh itu dengan keragaman. Saya cuma khawatir nanti malah berkumpul lagi senior-senior hijrah, itu saya khawatir sekali gitu loh. Mentang-mentang kita sudah lama hijrah, banyak orang-orang baru, kita merasa senior. Ini bahaya banget ini. Bahaya sekali. Ya kesannya kalau ke orang-orang yang baru, bro, yang baru agak depanan di kita. Kita nih yang udah lama belakang gak apa-apa dah. Jangan begitu. Orang kalau bicara agama itu fastabikul khairat. Antum ada di sop depan, longgar, maju, jangan nyuruh orang. Lu udah, lu sana, gua udah sering sana. Jangan begitu bahasanya. Ya harusnya kita berlomba gitu. Nah, kita berharap di MBI ini kita punya kesempatan untuk itu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Perlahan kita berusaha untuk menyempurnakan keadaan sehingga banyaklah kebaikan yang dibuat oleh teman-teman di MBI ini. Ya Masya Allah, kita sudah membuat beberapa titik penancapan pipa air bersih ya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Bahkan besok kita daerah Bekasi Babelan ya, betul. Ya daerah insya Allah nanti kita ada peresmian sebelum
Ya kita berangkat mungkin tanggal 12 kita sudah take off ya ke Saudi ya, ada kegiatan untuk umrah dulu. Tapi sebelumnya kita akan menyelesaikan itu dan beragam. Wa jazakumullah khair, begitu pula saya berterima kasih pada teman-teman MBI secara umum yang nimbrung dalam pembuatan masjid Ibadur Rahman, perapian peluasan renovasi masjid yang ada yang dipimpin oleh ketua tim Suro kita, Masya Allah, Kang Esa ini, Bro Esa Iskandar, barakallahu fikum Ustaz. Ya semoga Allah berikan yang terbaik insya Allah. Dan teman-teman yang lain juga yang sudah nimbrung, Masya Allah. Sehingga teman-teman dari MBI ini, semoga Allah panjangkan leher antum Mbak Muazzin yang mengumandangkan azan di akhirat nanti, karena sound system, salon semua teman-teman MBI ini. Ya, dan begitu pula semoga Allah rontokkan dosa-dosa kita di masa lalu, karena bersucinya orang di tempat yang kita buat, tempat bersucinya itu melalui teman-teman MBI insya Allah. Intinya kita pertontonkan kepada teman-teman biker lainnya bahwa di MBI ini kesempatan kita untuk beramal soleh. Tapi bukan cuma dikeruk dana untuk amal soleh, tidak. Karena kebaikan gak harus seperti itu aja. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Salah satunya apa? Kita pengen melalui wadah biker MBI ini, kita bisa menuntut ilmu gitu loh. Makanya ketika ulama mengumpulkan tentang bagaimana menjadi sosok seorang biker yang keislamannya nampak sekali gitu loh, kesolehannya nampak sekali gitu ya. Ada beberapa hal yang mesti digarisbawahi dan menjadi sebuah target gitu lah. Saya sih berharap nanti mudah-mudahan kegiatan ini kalau kita meluangkan sedikit waktu sebulan sekali ya, atau terserah lah atau mampunya berapa lama sekali, kita bisa berkumpul untuk ngobrol santai kayak gini nih ya, ngobrol santai yang mudah-mudahan bisa memaksimalkan kegiatan kita di MBI. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kita berharap dengan kumpulnya kita di wadah para biker ini, kita bisa memiliki akidah yang benar. Itu yang pertama. Bagaimana cara kita ini untuk bisa memiliki akidah yang benar? Karena di pengurus pusat ini kan akan memiliki cabang pengurus-pengurus daerah. Kalau di pusatnya akidahnya rusak, ya nggak salah lah, pasti di cabangnya juga pasti rusak, gitu ya. Kita ini kan kayak sebuah pohon yang memiliki batang, ranting, dan akar. Dan berharap nanti memiliki daun, bunga, dan buah yang ranum layak untuk dikonsumsi gitu. Karena dampak positif pada apa yang kita miliki. Ulama mengajarkan kepada kita untuk selalu memahami akidah dengan cara yang benar. Karena akidah itu dasar banget bro. Nanti akan berkembang menjadi para baker-baker yang keislamannya itu betul-betul baik. Ya, udahlah, nggak usah kita ngaku-ngaku baik. Orang kalau sudah akidahnya baik, pasti baik. Udah nggak usah pakai demi Allah ini bakal berbuah jeruk. Emang pohon jeruk kan begitu ya. Demi Allah ini pohon bakal berbuah durian. Emang durian yang ditanam. Jadi nggak usah ngaku-ngaku bener kalau tanamannya bagus, buahnya bagus, semuanya bagus nanti insya Allah. Ya itu yang kita harapkan. Dan memang pada akhirnya kata Ibnu Qayyim itu kan, kebaikan itu kan atau seperti takdir yang dikatakan hukum sebab akibat. Al jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan gitu lah. Ya, kita pengen seperti itulah gitu lah. Ya, dan kita emang pengen fokus kalau bicara tuh ya seputar biker karena memang kita komunitasnya di situ. Bantu doa lah insya Allah mudah-mudahan Kang Esa dengan tim ini memaksimalkan pembuatan masjid yang sedang kita renovasi ini. Insya Allah kalau sudah selesai sebelum Ramadan kali Kang kita bisa mulai nanti kajian-kajian berkaitan dengan dunia biker lah. Dimana saya sih berharap mudah-mudahan ada sarapan bersama ojol nanti nih. Jadi tiap pagi atau tiap sepekan sekali kita akan adakan. Dan mudah-mudahan jadi fokus tak banyak kegiatan biker di tempat ini insya Allah gitu ya. Dan kita akan buktikan kepada dunia bahwa biker juga layak ke surga bro gitu ya. Ya buatlah akidah yang baik, akidah yang benar. Nah akidah yang benar ini artinya atau siku bil kuah yang benar. Akidah itu kan saya sering sampaikan kok di kajian-kajian para member ini bahwa yang namanya akidah itu kata ulama atau siku bil kuah, ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya. Nah, di pusat harus lebih tahu nih karena kita sering memberikan masukan kepada cabang kalau pusatnya berantakan kacau. Makanya saya ingin tekankan sekali bahwa ikatan yang kuat di sini pemahaman yang betul tentang Allah. Ya, tentang syariat berkait dengan ayat Allah dan sabda Rasul.
biasanya kemana? Para sahabat. Makanya kalau bisa kita mesti ngerti. Nanti akan ada cibiran, hujatan, orang-orang yang mungkin nggak kenal. Ya karena nggak kenal jadi nggak sayang, mau bilang apa ya. Suka ngira-ngira, jangan kan orang biasa. Ya saya pernah bilang, saya sendiri waktu masih anak-anak itu kalau ngeliat gerombolan motor besar lewat, penjahat, gitu ya. Karena belum paham, belum kenal. Setelah masuk ke dunia biker ya nggak seperti itu juga kali ya. Nah ini juga banyak dari kalangan ustadz sendiri jarang yang tahu gitu loh. Ya kekhawatiran lambang cinta mereka kepada kita itu banyak sekali. Ya, dimana memang mad'unya kita ini kan para biker yang mungkin ustadz juga nggak tahu dunia biker seperti apa gitu. Tapi intinya sudahlah, nggak usah khawatir. Ya anggaplah dakwah itu seperti bentuk piramid, beragam di bawah, akan mencapai sebuah titik ujung piramid itu. Ya, boleh beragam orang yang kita dakwahkan, tapi ujungnya sama. Caranya bagaimana? Ajarkan tentang akidah. Makanya di MBI ini kencangkan kajian-kajian akidah. Ya. Kalau udah bicara akidah umum lah, yang nyampein nggak usah ustadz juga nggak apa-apa, nggak usah biker juga nggak apa-apa kali ya. Karena akidah ini harus pakarnya yang ngomong ini. Ya. Kemudian nanti kita akan bicarakan hal-hal yang berkaitan dengan fikih, dengan tarbiyah atau apalah faraid macam-macam nanti ya. Akan ada fikih kontemporer. Tapi kita juga mesti tahu bahwa kondisi yang kita alami sebagai biker ini ya di zaman dulu ada, walaupun bukan motor, bukan kuda besi, kuda beneran. Maka saya suka bilang buat orang yang nggak suka dengan dunia biker, menganggap bahwa biker ini menyia-nyiakan waktu. Siapa bilang? Lawang memang cycle bike atau motor cycle yang kita miliki ini ya, ini kan memang alat bantu transportasi buat sebuah tujuan. Sometimes motor yang kita pakai itu kalau niatnya buruk ya jadi sebuah keburukan. Tapi kalau motor kita pakai disesuaikan dengan kebutuhan jadi sesuatu yang sifatnya mubah. Kalau niatnya baik pahala, kalau niatnya buruk ya haram gitu ya. Dengan tergantung niat. Ya memang ada motor-motor tertentu yang layak untuk dipakai buat keburukan. Tapi dengan dakwah MBI ini kita dakwahkan mereka ini supaya tahu bahwa motor dibuat bukan untuk mendatangkan keburukan. Ya, ini mesti diluruskan. Nah, dengan akidah yang betul ini paling tidak ada 3 hal yang bisa dipahami. Yang pertama, kita akan jauh dari bahaya kesyirikan. Karena kan di dunia biker juga kesyirikan dekat. Ya, ini kalau kita kurang belajar akidah, waduh. Ya bahaya sekali. Tapi juga kadang-kadang akidahnya kebablasan karena ada ya nikung kanan nyusul kiri itu ada, bukan kagak gitu. Tawakalnya tinggi banget nih orang. Akidahnya udah bagus nih. Gua mati bukan karena habis, bukan lu ngaco kalau begitu jalannya. Mesti diluruskan nih. Ya jangan kepedean lagi. Ya betul sih memang yang bikin kita wafat itu Allah, bukan bis depan kita, betul. Cuma kalau cara nyusulnya salah ya itu cari penyakit namanya ya. Ada hukum sebab akibat. Nah di Islam ini diluruskan supaya kita nggak salah. Paling tidak dengan akidah yang betul ini kita terjauhkan dari yang namanya akidah namanya bahaya kesyirikan. Karena gini, ente pernah dengar gak salah seorang nabi Abul Anbiya, Imamul Hunafa Ibrahim alaihissalam. Beliau itu kerjaannya ngancurin patung, betul? Tapi kalau berdoa apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah jauhkanlah diriku, anak-anakku dari nyembah patung. Padahal kerjaannya ngancurin patung. Kenapa? Karena dunia ini alam kemungkinan. Ya manusia kan iman naik turun. Sekarang kita bisa kajian, besok kita ngerumpi, besok kita gibah, betul? Nggak ya manusia. Emang imannya naik turun. Makanya Ibrahim saja dikatakan hanif, ya orang yang lembut, ya Khalilullah, kekasih Allah, tetap minta. Ini kekasih Allah, bro. Abul Anbiya tetap minta wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah jauhkanlah diriku, keturunanku, anak-anakku ini dari nyembah patung. Padahal kerjaannya ngancurin patung. Ya, kita hobinya ngebut misalkan. Ya, untuk sekarang ngebut kita untuk kemaslahatan karena ngejar waktu. Ya, jadi jangan dianggap buat gaya-gayaan ya. Tapi di satu sisi kita juga berdoa sama Allah, ya Allah jangan jadikan anak-anak kami ini ngebut untuk sesuatu yang buruk. Boleh dong, karena tujuannya sudah berbeda. Ya kita di jalan semuanya mungkin. Kadang-kadang kita ikut-ikutan kepancing, ya emosi kita sama orang. Aduh, bukan emosi lagi, esmosi di atas emosi itu ya, panas. Yang kedua, belajar akidah
ini merupakan pilar syarat sah diterima semua ibadah. Kan kita juga pengen itu motor yang kita pakai itu mempercepat kita dapat shaf yang paling depan. Karena kita ke masjid pakai motor, orang pada jalan, kita pakai motor, pakai mobil macet, betul. Kan keunggulan motor kan mengurangi keterlambatan lah. Ini udah pakai motor masbuk. Hah, lumayan. Ya, berarti ada masalah nih kalau udah begini nih. Harusnya kan gimana caranya nih? Makanya kita punya sentral kumpul kan di Alhamidiyah ya, di tempatnya Allahyarham Haji Umam ya. Masya Allah, jangan sampai kosong tuh tempat. Ya kalau ada kegiatan Ahad pagi itu atau kegiatan di hari-hari yang lain, ya tolong dah seputar Jakarta mah gas tipis dah, masa gak nyampe ke sono. Sayang aja. Udah diberikan kemudahan kita, ya makanya saya suka pancing di beberapa kegiatan kita nih, yang paling jauh gitu, yang paling tua, suka gitu ya, yang paling banyak bawa orang. Sebenarnya penyemangat aja buat teman-teman yang nggak nyampe, yang jauh aja nyampe, kenapa jadi nggak nyampe kita yang dekat? Yang tua aja nyampe, kenapa yang muda nggak semangat? Paling nggak kita seperti itu gitu, dan nggak ada beban. Wah, saya lagi ada keluarga, tak jadi nggak bisa kajian, bawa keluarga. Sampai kita modalin tuh bahan bakarnya, betul. Saking memang kita pengen, why not ya Allah nuntut ilmu bro. Ini udah lebih dari setengah umur kita pakai buat dosa doang. Aduh. Ini kok dari urat muka mah 40 ke atas semua nih mukanya nih, betul. Oh, lu berapa big? Belum nyampe kali 40. Ya. Ini kalau biji karb dong yang mal gacoan nih, Pak. Jadi ini udah setengah dari umur kita kan buat dosa semua, bro. Nah kalau patokan umur kita umur Rasul 63, apa 3 kali pemilu lagi paling umur nih. Ini kalau semuanya full buat kebaikan, kalau kagak kan astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nah ini kita pengen enggak. Kita pengen memiliki pilar dan syarat manfaat ibadah ketika kita betul dalam akidah. Sayanglah tiap hari tunggang-tungging sholat kagak ada manfaatnya. Tiap hari doa, sayang. Sampai tiap pekan kita kajian. Ya Allah, sekarang beker kita kan duluan kalau di kontak name kita di handphone itu kan nama Kang Bengkel sama Kang Korek mesin semua, betul ya? Kalau sekarang kan namanya kan UST gitu kan. Ente bertemu nama Ustadz, ada yang kemarin kajian di Jember di mana dapat sanad lagi. Masya Allah ya. Alhamdulillah kita punya orang-orang soleh sekarang. Nah, permasalahannya agama itu bukan title. Agama lebih kepada fi'liyah, tingkah laku. Apakah setelah kita beragama kita jadi orang yang baik? Contoh para sahabat lah. Apakah dengan keberadaan mereka dekat sama Rasul mereka jadi penghuni surga? Nah, ini kan belum tentu juga. Makanya diajarkan syariat supaya kita paham. Akidah membentuk itu, bro. Menjadi semangat buat kita untuk memiliki pilar-pilar diterimanya ibadah kita. Dengan akidah yang ketiga, kita tahu bahwa ibadah itu kan syariat Allah. Sedangkan adat dan tradisi itu kebiasaan masyarakat. Bisa benar atau bahkan bertentangan dengan Islam. Dengan akidah yang betul, kita akan tahu nanti. Kalau saya sih ngeliatnya begini, bro. Anda ngeliatnya begini, bro. Kita ini bukan punya kelebihan ya, punya jam terbang dalam pergaulan lah ya. Mungkin yang lebih dari kita banyak dalam bergaul ya. Tapi wallahi, kita punya jam terbang dalam pergaulan. Nah, kalau punya jam terbang dalam pergaulan, paling tidak kita juga punya teknik dalam bermusahabah, bersahabat. Ya, nah ketika bertemu dengan tradisi adat di masyarakat, ini kan cara meluruskannya kan dengan bahasa persahabatan. Nggak bisa main ngacak-ngacak adat tradisi, nggak bisa. Apalagi di masyarakat, waduh, ya mati konyol kita urusannya kalau begitu. Emang udah duluan mereka yang begitu, kita main robek aja adat mereka ya nggak bisa. Al-ada al-muhakkamah. Adat itu menjadi hukum. Ya, tarkul ada adawa. Terkadang meninggalkan adat jadi sebuah keributan, kerusakan. Nggak bisa. Ada caranya. Ya, kalau di kita yang udah nimbrung di MBI kan dengan bahasa reading, dengan bahasa touring, pelan-pelan pada berubah tuh. Kalau saya sih pribadi, sejak 5 tahun lebih kemarin kita mendirikan MBI ini, ngelihat teman-teman yang proses perubahannya, ngelihat apa yang putur lagi juga ngelihat, bukan gagah gitu, ada yang balik lagi. Jadi memang manusia begitu, turun naik iman. Tapi dengan terus kita belajar, Masya Allah. Apa kata Nabi? Innal mu'mina khuliqa mufta'nan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Uniknya orang beriman itu yang selalu diuji sama Allah,
idza dzukira dzakara. Kalau imannya bagus, diingetin gampang balik. Apalagi sportif, kalau biker kan kita paham banget. Biker tuh kalau punya masalah, tanya langsung, minta maaf langsung. Biker nggak pernah baper, apalagi cegukan. Betul lah. Dia biker tapi baper tat. Bukan biker. Dia cuma ngaku biker gitu lah. Akan kelihatan nanti. Karakter biker tuh memang betul-betul memang orang gaul. Ya kalau salah, mungkin butuh sedikit waktu tapi gentle datang bro. Gue hilaf bro, sore banget. Bukan ngambek nggak menegur, gue nggak ada nemenin, bukan germet begitu, bukan. Ini mulut diciptain di depan, bukan buat ngomong dari belakang bro, betul? Kali kalau mulut kita di belakang, kayak belangkon Jawa. Selama mulut di depan, semua diomongin, jangan disimpan di belakang. Tuh biker gitu ya. Jadi betul-betul karakternya memang seperti apa adanya, nggak akan pernah ada yang ditutupin. Apalagi tujuan kita kan untuk semua untuk kebaikan, betul ya. Dan kita bukan bagian keamanan seperti polisi, satpam dan teman-temannya yang harus mengedepankan suudzon, sama teman berhusnuzon. Kalau polisi wajib suudzon, satpam suudzon. Kalau kita husnuzon. Ya. Kalau kitanya kayak polisi suudzon, wah kacau, nggak berteman kita. Ya kalau polisi husnuzon maling muluan. Pak, ada yang masuk rumah no malam-malam bawa karung. Orang baik biarin habis digarong. Nggak bisa. Kalau kita ya husnuzon, sudahlah kita berbaik sangka. Apalagi kita punya kendaraan, kalau punya masalah sama orang, temuin, tarik gas sedikit, tabayun, gitu ya, itu lebih baik lah. Kemudian penanaman akidah ini sebenarnya bukan cuma saat kita ngobrol nih sekarang di MBI atau di kajian-kajian yang baru kita kenal. Sejak zaman dahulu kala nasihat-nasihat orang tua itu sudah sampai kepada anaknya. Amsallah, kalau di pusat ini punya chapter. Anggaplah di pusat ini banyak orang tua, kita punya tim suro lah, kita punya Jagus, kita punya Kang Esa, kita punya teman-teman lain lah yang berkecimpung dalam masalah ini gitu ya. Kita perlu tahu ada senioritas lah dalam dunia baker ini, ya bukan berarti kita tidak bisa menyimpulkan sebuah syariat dengan cara yang lain, tidak ya. Tentu ada, perlu kita nanya sama yang lebih tua lah. Pak, gimana nih, gimana bro, gimana? Karena biar bagaimana mereka yang lebih mengalami masa itu dulu ketimbang diri kita kan. Nah, Luqmanul Hakim pernah ngomong sama anaknya. Dan cara ngomongnya Luqman itu kan ke anaknya, dikatakan wa idz qala Luqmanu libni wa huwa ya'izuhu. Wa huwa ya'izuhu, di mana dia memberikan pelajaran. Jadi mau'izatun hasanah. Ketika dia menyampaikan kebaikan tuh yang diomongin syariat dengan jam terbang yang pernah dia rasakan. Udah bro, ngapain sibuk di jalan? Boleh, emang nih motor buat di jalan. Cuma jangan kelamaan di jalan. Sayang umur habis di jalan. Tarik gas kita dah buat kajian. Itu kan umur yang ngomong. Ya. Sayang, ini nikmat loh, orang jalan kaki loh. Kita tarik gas nggak perlu jalan, cepet nyampe. Kalau sampai nggak dapat ke tempat yang baik, rugi kita bro. Itu kan jam terbang yang ngomong. Nah Luqman bilang itu ke anaknya bicara akidah. Wa huwa ya'izzuhu ya bunayya la tusyrik billah. Enggak ngomong yang lain, enggak ngomong yang lain. Yang ngomong pertama masalah akidah, la tusyrik billah, tolong jangan berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar. Supaya kamu tahu nak, hati-hati nak, jangan terjebak dalam kesyirikan nak. Rugi kamu nanti nak. Bro, kita di MBI ini tolong ya, jangan sampai ada orang-orang di MBI ini yang masih berbuat syirik. Gue mau kalau motor gue warnanya nggak warna-warna ngejreng, gue nggak pakai dah. Gue kurang hoki kalau warna redup. Masya Allah. Akan aneh mau touring nih besok nih, kayaknya ke selatan nih. Kalau selatan kalau kata guru gue pakai warna biru bagus, begitu. Gue mau ke utara nih, kalau bisa yang loreng gitu. Lewat Kostrad soalnya gitu. Nggak ada kaitannya keselamatan dengan warna motor tuh nggak ada gitu loh. Kalau itu sih kembali kepada nyamannya kita berkendaraan, betul. Ini diluruskan nih, waduh ya. Kita lagi pengen bikin baju nih Set, kalau bisa disesuaikan sama tahun macan 2022. Apa hubungannya coba? Biar hokian dikit nggak apa? Kagak boleh, ya nggak boleh. Ya dilurusin tuh, wallahu alam. Kalau di klub-klub motor tuh masih banyak tuh, begitu masih banyak gitu ya. Ya kalau di MB lurusin, nggak ada hubungannya.
Apa hubungannya selamat sama tahun macan? Gak ada hubungannya. Gak ada sama sekali. Ya, keselamatan dari sisi Allah. Makanya dekat sama Allah kalau pengen selamat. Ya, bukan malah bertolak belakang. Allah paling benci. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tuh paling benci dengan perbuatan syirik. Allah nggak terima orang yang berbuat syirik. Allah nggak akan ampunkan dosa syirik. Ya Allah ampunkan dosa selain syirik. Makanya bro, udah, gue mau ngingetin sama lu udah yang lurus-lurus aja. Helm pakai yang bagusan dikit, cuma kalau ada razia doang bagusnya. Hati-hati loh, syirik kecil tuh, ya. Nggak ada polisi, ngablak rambut gua sekali ngeringin, betul ya? Ini namanya apa? Biker Sunslick. Giliran ada polisi. Baru dipakai. Ini yang begini nih. Efeknya takut sama makhluk. Itu kan jadi kesyirikan nantinya, betul? Padahal kalaupun ada aturan suruh pakai helm standar SNI, ini kan maslahat, nasihat ulil amri, taati deh, ada pahalanya. Jelasin sama temen tuh. Gue beli helm mahal ini bukan buat sombong, pala gue mahal gitu. Dan kalau pala gue mahal pakai helm yang plastik biasa kan repot urusannya. Katanya sayang sama pala, katanya bersyukur dengan ciptaan Allah, ya pakai deh yang bagusan dikit ya. Niatnya lillah karena motor juga sama begitu. Ya, beli motor mahal bukan pengen dipandang kayak di gang rumah, bukan tat ya. Saya memang pengen pakai motor bagusan dikit ini karena memang ya biar gampang aja dah. Namanya kita nggak sempat ke bengkel, mendingan beli yang neo-neo dah gitu kan. Ya boleh aja kalau yang punya rezeki nggak apa-apa. Ibnu Hajar aja pakai kereta kuda bikin ngiri raja. Ibnu Hajar tuh ulama pakai kereta kuda paling mahal di zamannya. Sampai orang nanya, ini masa ya bahasa kita sih, masa ya syekh ulama, masa ya kiai pakai kereta kuda mahal amat ini. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa aku pakai ini nikmat yang kecil buat orang Islam di dunia, apalagi di akhirat nanti. Dipertontonkan kepada masyarakat bahwa itu bukan kesombongan, nggak apa-apa. Itu kalau akidah betul. Tapi kalau akidah kita nggak betul, ima kita pakai moge sombong atau mau minder. Ya, orang kan cuma identiknya kan katanya pakai moge sombong. Ada mocil minder juga jadi syirik nanti kita. Nggak pede. Allah jadikan dunia sekedar apa yang dia inginkan. Akhirnya kerdil kita. Biasanya kayak gitu tuh orang-orang yang membiasakan targetnya itu dunia. Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqra baina ainai. Wa ifarriq samlah dipecah belahkan masalah dia walam ya'ti minad dunya ila ma qudira lahum. Orang kalau dunia pengen dilihat orang, apa yang dia punya kayak kurang aja. Gue pengen banget punya motor ini. Gue pengen beli takut, gue beli juga tuh. Giliran beli pengen dipandang orang, giliran dia bawa nemuin teman bagusan dikit, bagusan dia ya, gitu. Nggak pernah bersyukur. Ya, nggak pernah bersyukur. Dia lupa ya itu nikmat yang Allah berikan. Kalau pengen jadi lebih baik, syukuri. La in syakartum la azidanakum. Ya nasi alhamdulillah Tat, biar kata motor tua kagak tapi bagus, emang kagak nyicil Tat. Enggak ada urusan sama dealer gua mah Tat. Motor tua Tat, emang masalahmu di mesin cuman pajaknya kagak mati Tat. Kagak bodong gua. Motor temen gua meling-meling bunyinya harus cuman bodong. Kan mendingan mana? Mendingan itu Tat, bagus kagak bodong gitu ya. Itu tuh. Jadi dia berusaha untuk mengerti akidah di dunia biker ini gitulah. Yang kedua, kita berharap kita kumpul di wadah para biker yang namanya MBI ini, kita belajar untuk mengenal sunnah Rasul. Bro, kita nih, kalau kita udah kelamaan ngayal pengen dicintain sama perempuan mulu, betul dikit-dikit ngomong perempuan, mulu poligami, mulu berani mah kagak, ngomong doang padahal. Ya, udahlah, coba sih sekali-kali yang diomongin gimana datangnya cinta Allah kepada kita. Ya kalau Allah udah cinta sama kita, ya mau cara yang gimana udah gampang aja. Iya, tinggal tunjuk siapa sih yang nggak mau ngikut kita ke surga, kan begitu bahasanya. Ya, jadi bagaimana caranya Ustaz? Ya belajar sunnah. Kalau dulu kita berjenggot nih naik motor biar dibilang kayak anak-anak motor bule tuh, kayak orang buarat pada bewokan gitu ya. Karena kita bewok, biker pengen nyontor Rasul. Sahabat pada bewok tuh. Jadi alasannya lebih kuat lah ya. Kalau dulu alasannya nggak kuat,
Kalaupun kita mencontoh bewokan itu pengen style orang-orang moge-moge bule lah ya gayanya. Enggak, sekarang saya sudah paham sunnah. Kalaupun saya harus seperti itu saatnya, karena saya tahu demi Allah, laki-laki ya seperti yang Nabi katakan, waqsus sawarib waqful liha. Menipiskan kumis, memanjangkan janggut, itu laki-laki. Oh, kebayang. Bukan buat action, bukan, memang sunnah. Ya, dia nggak usah pakai ditonton-tontonin ke orang, itu nggak usah. Ya udah, memang begini, sudah mau bilang apa? Tapi kan dirawat, dirapikan, laki-lakinya kelihatan gitu loh. Ya sunnah. Atau sunnah-sunnah yang lain. Ya sunnah-sunnah yang lain itu yang tetap standarnya bukan kewajiban. Ya. Jadi kalau sunnah yang lain itu kita bisa melakukan sesuatu yang sifatnya sunnah. Ya istilahnya kalau kayak orang bersedekah di luar zakat, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Nah, para sahabat Nabi kan begitu. Sampai dia bertahajud saja, istrinya nggak tahu kalau dia sedang tahajud. Nah, makanya kalau yang namanya sunnah-sunnah tuh nggak perlu orang tahu. Terserah kita mau bicara sholat 5 waktu ada qobliyah ba'diyah. Kita bicara zakat ada sedekah biasa. Kita bicara Ramadan ada Senin Kemis, ayo mulbit dan teman-teman. Kita bicara haji ada umroh. Kita bicara nikah ada itu. Ramai. Apaan sunnah? Juga wajar, ya nggak bisa, enak aja. Celananya sering kena najis. Ente bisa pasti najis apa enggak? Ya kagak, ya belum tentu. Pastiin memang najis atau tidak. Kan yang penting kering. Kullu jafin tohur. Setiap yang kering kan suci. Betul? Apalagi kita sudah menggunakan sepatu buat khauf ketika kita mau touring, kita mau jalan. Makanya ada safety ridingnya, salah satunya menggunakan sepatu tinggi kan. Kalau kita pakai motor gitu. Tujuannya apa? Banyak. Selain safety buat kaki kita, juga jadi kemudahan buat kita berwudu. Cari wastafel kalau mau wudu. Baker bisa nggak batal wudu? Kenapa? Paling gampang ya wudu seperti biasa, masul khuf. Mau sholat tinggal buka, masih baik kaki sholat. Gampang banget, dunianya indah sekali para baker. Ya, apalagi dia sudah belajar. Ju'ilal ardu li ummati masjidan. Jadikan bumi ini masjid untuk umatku. Ya itu kalau kita di negeri yang mungkin nggak ada masjid. Di negeri kita gampang, semua tempat masjid kecuali yang nggak ada pelarangannya, ada kuburannya, ya. Ada sesuatu yang memang disembah itu haram hukumnya. Beda, itu nggak diperbolehkan. Kalau nggak semua masjid. Ya kita kalau lagi pengen touring ke Jawa kan kita transit dulu di Kerawang, di mana lihat tempat yang memang layak untuk kita sholat dulu. Oh iya, layak Ustaz. Alhamdulillah. Dulu kita nggak mikir sampai ke sono kan. Nah itu fungsinya ada, berarti kan belajar di MBI seperti itu. Kemudian kegiatan kita dalam MBI ini kalau bisa yang bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Gimana caranya Ustaz? Ya banyak hal lah ya, dari mulai kita membiasakan berjumpa dengan sesama muslim, orang-orang beriman itu afsus salam bainana wa bainakum. Ya kata Nabi kan gitu, maukah aku ajarkan kepada kalian yang membuat kalian saling cinta di antara kalian? Afsus salam bainakum, ucapkan salam. Tadi kan, oi bro, apa kabar bro? Sekarang kan, assalamualaikum. Ya, kita sering mengucap salam parkir motor, jauh nggak mungkin salaman semua juga. Bro, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, kan asik, hangat. Timbulkan cinta di antara kita. Ya, kemudian menerapkan syariat di mana Allah ciptakan kita itu untuk bermanfaat, bukan mengambil manfaat saja. Ya, kita ada momentum-momentum kumpul-kumpul di mana saja. Kalau baker yang ngerti agama dengan betul, itu jadikan alat bantu dia untuk tazawwad. Kita kumpul di Alhamdulillah, kita kumpul di beberapa tempat, nanti ini kegiatan-kegiatan yang sudah diadakan itu ya. Punya ide, wah ini orang soleh semua nih. Gua adain air lah buat pada minum dah. Kalau bisa sini gua bawa goir nih. Kalau bisa gua bawa ini roti opik nih. Iya, bolen opik. Atau apalah ya, ada yang mau di-endorse lagi gak? Ya pokoknya judulnya berpikirnya memberi bro ya. Unfik lah gitu lah ya. Kita berpikir itu memberi. Ada momentum-momentum yang seperti itu gitu loh. Saya kasih bocoran. Biasanya Rizko ngomong bro, ini ada kesempatan nih, ada yang mau backup nih masalah masjid nih wudu. Teman-teman ada yang mau gak? Karena panjang nih. Pahala orang yang bersuci, pahala kalian loh. Kalau mau, kalau enggak udah ada yang mau. Saya kasih bocoran tuh biasa begitu.
Atau apa nih bro? Kita bakal nanti butuh mic ini nih. Ini kan azan panjang suara nih kan. Pahalanya muadzin kan sejauh suaranya. Yang bikin jauh suaranya apa? Mic sekarang nggak usah bikin menara. Udah. Ini mic yang kita beli secara urunan. Pahalanya itu pahala muadzin loh. Masya Allah. Dan muadzin itu kata Nabi lehernya panjang-panjang. Masya Allah. Bagaimana kalau yang bantu mic panjang-panjang kata? Kali di surga kita lihat panjang-panjang. Anak MB panjang-panjang leher kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab ya. Intinya kita kayak muazin, pahalanya besar sekali. Nah, nanti ada lagi beberapa kali saya suka kasih bocoran bro. Mau gak nih kita berlomba nih? Kita akan adakan imam nanti. Tuh imam Ramadan tuh kita akan fasilitasi dengan nilai misalkan Ramadan atau apalah ya. Foto lah. Nanti ada anak-anak pintar yang mau di backup. Malis, foto silakan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Kita melihat ajang-ajang yang membuat kita ini mudah ke surga gitu lah. Nah, kita berharap di MBI seperti itu tuh. Pokoknya melakukan hal-hal yang bisa menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Karena memang Allah itu yang telah menciptakan, Allah memberi rizki, Allah memberi makan, minum, pakaian, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita tahu bahwa Allah lah yang menjadikan seseorang itu cinta pada keimanannya. Nah, kita berharap mudah-mudahan seperti itu. Jadi intinya sih sebenarnya yang kita berharap nih di pusat ini luruskan niat lah bahwa ada kesempatan kita untuk berbuat kebaikan yang banyak di MBI ini untuk bukan untuk publikasi diri ya, bukan untuk kepentingan golongan yang kita punya atau geng motor yang kita tadinya di sana gitu loh. Karena saya khawatir sekali teman-teman di MBI itu kalau futur balik ke geng-geng motor yang nggak jelas, bahkan mempublikasikan kegiatan mereka yang dipertanyakan kebaikannya gitu ya, ini sangat disayangkan. Taruh kata sama lah, mereka juga membuat hal-hal yang positif di masyarakat ya. Tapi berapa banyak orang yang berbuat seperti itu menelantarkan ibadah. Ada emak-emak cerita sama saya, Ustaz, kita alhamdulillah Ustaz, pengajian ibu-ibu daerah sono gitu dia bilang. Itu bersedekah kemarin kita ke Lombok tat, emak-emak tat, kagak pakai mahram lah, kagak lah coba itu. Dan sekarang mau ngasih sedekah tapi prosesnya haram. Jalan tanpa mahram, kira-kira gimana? Teman-teman gitu, kita juga bikin ini Ustaz, masjid di beberapa daerah, kayak kita reading kemarin buat ngasih sumbangan tat. Tuh 2 hari tat kita nggak sholat tat. Tuh gimana sih ini ya? Jadi maksudnya sih betul, cuma caranya bro. Ini kan bahaya ya membangga-banggakan sebuah perbuatan yang prosesnya Allah murka. Nah, di MBI kita nggak pengen kayak begitu. Hampir mirip, biker tuh sama. Antum dengan geng-geng antum sebelum masuk MBI sama. Cuma bedanya di MBI kita dilurusin. Ayo bro touring riding, ayo kalau biker kagak touring mah senep urusannya betul. Sampai saya bikin judul besok kajian Ahad pagi itu downhill gitu kan, lebih kepada orang yang jatuh dari kendaraannya di bukit nyerosot tapi masih pakai helm, masih pakai jaket. Saya berpikir istilah downhill ini kan walaupun ente jatuh sebagai biker, patah kaki atau apalah, atau ente bangkrut nggak punya motor, tapi jiwa bikernya nggak hilang. Istilahnya itu, jangan jadi orang yang berubah. Makanya saya suka bilang kalau ada kajian giring orang supaya jangan jadi baker, jangan di baker kajiannya gitu loh. Nggak akan pernah bisa. Wallahi ya, orang yang jiwanya itu jiwa baker sampai kapanpun seperti itu. Zubair bin Awam nggak bisa dilarang untuk nggak bisa naik kuda. Lalu memang kuda itu sahabat dia sejak dia menikah dengan Asma. Nabi kasih kuda kan. Laki-laki harus punya kaki untuk dekat sebuah kebaikan. Dan sekarang biker sama. Makanya saya suka bilang, ya Allah, indahnya touring, nikmatnya kajian itu dipertahankan gitu. Dengan touring kita jadi ulil albab, ngeliat ayat-ayat yang tersilat, ngeliat sesuatu yang bisa kita obrolin di kajian nanti. Dijawab sama Ustadz, nikmatnya kajian, Masya Allah ya, anak ngeliat macam-macam tat di luar tat. Di sana ada yang bingung di kajian, tanya tat, kemarin anak gini, cakep nih. Atau kenikmatan kajian kita bawa keluar. Antum sudah berilmu di kajian, sekarang antum keluar bawa ilmu, beda. Bener bro ya, kata Ustadz nggak salah tuh. Kita bisa nggak lepas wudhu nih. Kenapa ya? Kita bisa mashul khuf, itu kan ilmu. Itu ilmu yang kita dapatkan dari kenikmatan kita belajar tentunya gitu ya. Apalagi kita tahu Allah yang nyuruh kita jadi ulil albab. Suruh lihat langit ditinggikan, ya keluar lihat langit. Suruh lihat gunung dikokohkan, dia tarik gas ke gunung dah. Lihat bumi dihamparkan, riding apa riding?
Lihat bagaimana Allah muliakan alam sebagai ayat yang tersirat. Nah, kita punya kesempatan untuk itu. Jadi intinya nih kita nih pengen nih pokoknya ayo deh kompak deh. Jaga MBI kita ini supaya bisa menjadi wadah para biker sampai kapanpun. Syukur-syukur punya regenerasi nih. Anak-anak kita nanti kan jiwa-jiwa biker pasti keluar. Ya saya ngeliatin anak-anak, ya kok jadi begini semua nih, jadi benih motor nih. Ini kalau nggak kita kasih wadah dari mula laga ya nanti. Nah mudah-mudahan ada senioritas ada regenerasi lah. Ya, teman-teman yang merasa senior nanti dalam dunia baker ini, tolong bina lah anak-anak muda supaya kedepannya ini nanti mereka bisa lebih baik dari kita lah dalam keagamaan khususnya itu ya. Itu aja kali bro ya, kita bisa ngobrol-ngobrol santai nih supaya lebih asik lagi kita ngobrol karena ini bahasan asik sebenarnya bro. Pembinaan karakter para biker nih asik. Ya, kita kaji juga setiap malam Kamis tuh kepribadian seorang biker, cuma saya kasih umum kepribadian seorang muslim, nasihat dari Syekh Ali Hasan itu. Tapi kajian buat pengurus pusat ini nanti akan berkait karena panjang sekali, lebih dari 120 nasihat buat para biker insyaallah mudah-mudahan ya. Yuk silakan, ada yang mau ditanyakan kali, yang mau diobrolin juga silakan. Ima ana yang jawab berkaitan dengan syariat dan agama yang mungkin ditanyakan, atau berkaitan dengan tujuan dari MBI mungkin nanti ketum, sekjen dan lain-lain, atau teman-teman yang lebih senior di tim Suro dari Jagus, Kang Esa dan lain-lain silakan. Yang mau ditanyakan, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadlu. Naam. Ya, mic boleh keliling, misalkan antum mau nanya nanti ada yang mau jawab dari sini juga ya sok aja silakan. Fadlu. Naam. Fadlu. Ngopi nggak mau ngopi tuh kopi tuh. Itu kagak enak gorengan kalau nggak diler tuh, dibuka nggak enak. Ya. Kadang kita udah di pengurus pusat nih, tapi kita harus jadi uswah ya. Iya betul sekali. Nah terkadang juga ada teman-teman kita yang tanda kutip mungkin dia merasa ya, ini sih emang problem MBI udah sekian lama, merasa hasad gitu, hasad apa ya, hasad itu iri dengki ya. Iya. Jadi ada mungkin satu dua orang yang merasa hasad, Allah alam ya hasadnya dalam hal apa. Jadi biasanya cara menanggulanginya didiamin aja. Oke, cakep nih, insyaallah. Iya, hasad itu hasud. Hasud itu orang yang punya sifat iri untuk sesuatu yang tak layak diiriin gitu. Sebenarnya sih kalau orang yang sering ngomongin kita itu memperjelas bahwa dia nggak akan pernah bisa seperti kita bro. Tapi kedepankanlah jiwa rahim kita bahwa orang ini belum tahu, maka orang yang nggak tahu nggak ada hukuman kecuali dikasih tahu. Akan ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini butuh uslub, butuh dakwah. Siapa yang kita dakwahkan dulu? Karena jujur loh, orang tuh ada yang nggak suka karena nggak tahu. Dua sifat manusia bro. Yang pertama, membenci sesuatu yang dia tidak ketahui. Yang kedua, mencintai sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya, jadi kalau dia nggak tahu, dia benci masih wajar. Ya, ini udah nggak tahu dia mencintai, ini kan fatal, kayak narkoba, kayak rokok gitu ya. Cinta banget sama gituan. Berarti dia nggak tahu buruknya itu gitu deh. Nah, mungkin yang pertama itulah kita sering terjadi ya. Orang lihat kita tuh timbulnya hasud gitu ya. Karena ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nggak usah khawatir sih ya. Sebenarnya di Al-Quran dikatakan la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Nggak akan pernah berbahaya kezoliman yang orang lakukan kalau kita di atas kebenaran. Qul rabbiyallah tsumastaqim. Katakan Tuhanku Allah, beristiqomah. Cuma memang tentu istiqomah dalam hal ini mukodimanya sabar. Ya, kita bisa istiqomah karena sabar. Ya, gua matat kalau gua bawa adat udah beres ya kemarin kan bener. Lah gua digaji kagak, dimaki-maki, iya kan gitu istilahnya. Istilahnya begitu kan ya. Iya, emang itu mah ujian ya. Dan hidup ini kan ujian. Makanya kalau kita sadar diri bahwa hidup ini ujian, kita akan tahu ujian itu kan kayak badai yang pasti berlalu, bro. Nah, gitu ya. Ya udah antum islah aja sih. Biker itu nggak ngereneng apa ya? Jadi nggak ngomong, ngeremet di belakang gitu nggak.
ngomong, bro, lu kenapa mau gue diem? Tegur gitu loh. Ya, tarik tangannya. Sorry bro, assalamualaikum bro. Gue jadi gak enak nih, gue gak mau berdosa nih. Kita umur gak tahu, nyampe kagak besok gue gak paham dah. Nah, sekarang gue masih ingat, gue kayak gak enak sama lu. Lu ngapa sama gue? Lagi gak ada gue, lu hai, ada gue diem bang, ngincep langsung begitu. Ngapa? Ngomong. Kalau anak ada salah, anda minta maaf. Anda manusia, gak mungkin gak punya salah. Yang gak punya salah malaikat, karena gak punya nafsu. Anda punya nafsu, ente juga sama kalau begitu ya. Anda pengen sayang sama ente. Apalagi Anda pengen kalau Anda gak ada di surga, cari Anda di neraka, tolong Anda nanti. Begitu pula Anda nolong ente. Bohong dia kalau gak jatuh hati. Atau mungkin jangan-jangan kita kurang ngasih hadiah juga ke dia ya. Atau mungkin mungkin kadang-kadang kita dianggap anak kecil oleh orang yang gak suka sama kita. Kita ngelengkahin dia, gak ada basa-basi. Itulah, makanya bilang ada tim suro nih buat ada dialog. Kali ini kita udah bener melangkah, cuman ada orang yang cegukan, yang kesinggungan baik gitu kan. Nah, kita pengen yang tua-tua ngingetin, oh bro, nggak ada masalah bro, sebenarnya bro, cuma cara kita ngomong aja. Sebenarnya orang mah hukum asalnya demen diingetin sholat, cuma lu ngingetinnya barang nyambit kan begitu ya kadang-kadang. Kali begitu bahasanya. Ya intinya udahlah, selama yang kita perbuat memang sesuai dengan syariat, di mana Allah berfirman, Nabi bersabda, sahabat melakukan, qul rabbi Allah sumastaqim, istiqomah ya. Barakallahu fikum. Naam. Fadal, silakan lagi. Naam. Lagi. Ayo naam. Ada. Fadal. Coba tahu sama misalnya lagi. Mau nanya nih, Ustaz. Ya, barakallah. Kita ini kan memang dikasih ditunjuk pengurus ini kan memang harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita tugaskan. Terus ada beberapa karakter orang atau pengurus yang memang ditunjuk, dia cuma sekedar gua ada nih di pengurus tapi tidak memberikan kontribusi misalnya, ataupun cuma sekedar nama atau apa, dan sikap kita gimana, maksudnya tetap udah biarin aja deh HP begitu, atau memang takutnya menjadi dismotivasi buat yang lainnya gitu. Dia yang saya ini cuma ada atau cuma sekedar ada, ya nggak jadi BI aja, maksudnya yang lain juga misalnya dia ada tetap di situ tapi jadi membuat dismotivasi orang, sehingga yang lain tadi semangat ngelihat ada ini 1-2 orang yang cuma pengen ada nama dia di situ gitu loh. Jadi kontribusi tidak ada, terus sikap kita seperti apakah udah kita tanyakan sih, tapi dia bilang misalnya oke masih pengen, tapi kenyataannya terus sampai begitu. Apa kita tegas atau kita tetap di ini kemudahan terus, atau gimana baiknya sehingga kita bisa sama-sama menjadikan sesuatu yang lebih baik ke depan. Baik, barakallah. Naam. Ya, sebenarnya jabatan posisi itu beban loh bos, sebenarnya. Bukan kenikmatan ya, karena orang-orang soleh zaman Rasul itu, zaman sahabat mengatakan, andai tidak ada yang mengenal diriku gitu loh. Bahkan sahabat Umar mengatakan begitu, Abu Bakar, andai aku cuma seperti pasir di gurun Sahara yang tertiup angin dan hilang, andai aku seperti kayu yang dibakar menjadi debu kemudian tertiup angin. Kata Aisyah, andai tidak ada yang mengenal diriku. Ini orang-orang super semua yang ngomong ini. Makanya ketika ada pengangkatan penunjukan dari pusat, itu diingatkan kepada mereka untuk ittaqillah ya akhi, bertakwalah kepada Allah ya. Jadi posisi ini bukan nikmat yang dikhususkan menjanjikan surga buat kita, bahkan bisa jadi sebuah bentuk ujian yang berat buat kita gitu loh. Karena banyak orang yang terjebak dalam posisi dan jabatan itu. Nah, ya sering-seringlah kita berdialog dengan bahasa yang begini. Sering-sering kita omongin nih di teman-teman kepengurusan gitu ya. Apalagi nanti kita ada kumpul di Jogja ya. Ada Munas ya. Kita akan kumpul di sana nanti, semua pengurus MBI se-Indonesia. Itu perlu disampaikan hal itu dan diingatkan kembali. Bahkan kalau perlu Ustadz nanti kalau nyampaikan adalah itu dikasih masukan Ustadz. Karena khawatir sekali mungkin wallahu a'lam bishawab, di beberapa daerah itu nggak sampai kajian seperti ini gitu loh. Ya. Ana sih berharap makanya kalau bisa live-nya kita ini ya ada kajian-kajian live lah pasca pandemi ini untuk umum gitu ya. Ana standby kok, makanya cuma Ana belum ada lihat dari teman-teman aja untuk start kapan gitu loh. Karena khawatir kalau nggak diingatkan banyak teman-teman itu yang belum paham atau mungkin futur dengan jabatan sebagai anggota MBI walaupun di chapter itu
bisa menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang beresiko fatal gitu ya. Begitu pula kebalikannya, ketika ada orang yang nggak tertunjuk sedangkan dia menghayal ditunjuk, ada jadi perusak buat yang lain banyak sekali. Ya, biasanya begini pengen eksis gitu lah ya. Tugas kita ya kalau dia jauh di usia kita, usianya jadikan adik lah, panggil baik-baik, nasihatin lah. Kalau dia seumuran sama kita jadikan sahabat, cara ngomongnya kayak ngomong sama sahabat. Kalau dia lebih tua ya kayak adik sama kakak lah, atau kayak anak sama orang tua gitu. Adalah cara penyampaian, tapi intinya jangan dibiarkan. Karena omongan-omongan kayak gini nih kayak benalu di sebuah ranting. Jangan nanti batang yang ditebang. Ya benalu sejak kecil harus dihilangkan. Kitanya yang harus paham mana daun asli, mana daun benalu supaya nanti gak berkepanjangan lah resikonya ya. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Ya, masyaallah. Tapi fadhal ada lagi silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mirip kena pertanyaan Bapak Fauzi. Jadi untuk kajian sunnah ini itu eloknya dinamakan kajian sunnahkah atau kajian ilmiahkah atau apa gitu? Karena anak pernah ngomong kayak gini, ya udah kita ikut kajian sunnah yuk, kajian sunnah yang wajib aja dulu. Itu bagaimana ikatnya tadi? Iya. Itu kan obrolan rakyat, bro. Antum jangan salahkan juga. Karena banyak di masyarakat kita ini kalau ngomong sunnah tuh pasti bukan wajib gitu loh bahasanya. Padahal dalam sunnah itu ada yang wajib. Contoh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sunnah bukan? Sunnah, tapi kan wajib. Iya, contohlah sholatku kata Nabi. Itu kan sunnah mencontoh, tapi bukan wajib hakikatnya, betul. Dijelaskan saja sih sebenarnya istilah kajian sunnah ini kajian-kajian yang berkait tentang semua syariat dari mulai rukun apa kewajiban, sunnah, mubah, syubhat dan lain sebagainya ini dengan cara-cara Rasul. Karena istilah itu kan istilah bahasa. Ya, kajian sunnah yang tentu diarahkan kepada sunnah Rasul dan para sahabat yang mengikutinya gitu lah. Ya, jadi nggak masalah. Atau kalau kajian ilmiah kan umum. Kalau sunnah kan pasti berbau agama. Kalau ilmiah kan keilmuan secara umum. Antum kajian tentang masalah bikin pesawat, ya ilmiah juga, ya kan? Tapi kalau kajian sunnah kan lebih dari itu gitu loh. Ya jelasin aja ke mereka, kajian sunnah yang wajib aja belum, barang-barang wajib dalamnya, kata gitu aja. Jadi jangan lagi jadi sebuah bahasan yang membuat kebingungan di masyarakat gitu ya. Itu sih biasa, obrolan-obrolan kayak gitu biasa. Jadi ya terus aja antum pakai bahasa istilah kajian sunnah tersebut. Karena memang sunnah yang dimaksud, yang Nabi contohkan, yang di dalamnya ada rukun, ada kewajiban, ada sunnahnya, ada yang sifatnya mustahab dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Naam, baik. Fadhal, lagi silakan. Naam. Iya, Fik, fadhal, Fik. Masya Allah. Yang punya bolen nih Bang Topik tuh. Ya. Anak kan yang di Ojol. Jadi mayoritas penumpangnya ini kan kebanyakan cewek. Ya cara ngomongnya cewek sombong banget kayak gitu. Itu kadang ada aja yang iseng saat penumpang itu. Kita tuh udah ngasih kayak pembatas gitu Ustaz. Iya. Tas biar enggak siapa sentuhan kan. Motor nih? Enggak, di belakang. Mobil? Ya motor ya. Kita kasih backpack kayak gini. Terus kadang dia suka sini ke depan aja bang. Lebih. Ini namanya fikih kontemporer, fikih wakil. Berkembang masalah begini. Nah, itu gimana Ustaz ya kalau misalkan ditolak kadang kita suka di Iya. satu Iya. kasih pengertian. Ini Tanya dulu banyaknya yang penumpang itu ya. sebenarnya sih tinggal tulis awas sablonan basah gitu. Ya wallahu a'lam bittaqillah ya akhi. Ya, bertakwalah kepada Allah. Karena antum dalam posisi ini kan kerja ya. Antum sebagai apa namanya? Jasa, enggak masuk ya? Jasa ya berarti ya. Naam.
Ya di situ ada konsekuensi sebenarnya ya, bahwa kita nggak bisa membatasi penumpang, betul. Innamal a'malu binniyat, semua tergantung niat. Ya ada batasan-batasan yang sudah menjadi sebuah standar ojol seperti apa gitu. Selama memang masih masuk kategori itu, antum aman. Sisanya banyak istighfar aja ya. Tapi lihat lampu merah, yang istighfar itu 12 mulu lupa lagi. Ya nggak bisa dihindari, wallah. Antum masih aman, masih main motor. Yang main mobil lebih bahaya sekali ya. Karena tetap akan ada oknum-oknum yang dikendarai oleh setan hatinya untuk membuat fitnah di antara kita dengan mereka gitu ya. Disitulah fungsinya zikir pagi dan petang. Ya, jadi antum jangan menganggap kalau udah bener Tat, pas gua zikir Tat, laki mulu Tat. Gitu. belum kebagian ujian lo, enak aja. Kadang-kadang lo makin kenceng zikir, yang datang makin mentereng lo, jangan salah lo. Jadi jangan salah, setan itu makin tinggi levelnya, makin kita dekat sama Allah. Intinya sudahlah, dewasalah bahwa hidup ini ujian gitu deh. Kalau memang tujuan antum memang untuk membawa penumpang, ya luruskan niat. Jangankan jadi ojol, enggak jadi ojolnya jadi fitnah biker, betul? Gitulah. Antum pakai motor bagusan dikit, waduh, antum parkir di mana? Masya Allah. Ya gara-gara motor dia minta foto sama antum, betul kan? Jadi fitnah timbulnya. Ya insya Allah kalau niat kita memang sebagai pekerja jasa ya nggak ada masalah ya, asal jangan sampai ya kita malah memanfaatkan kesempatan tersebut lah ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ambulan banyak ceritanya nih. Coba. Aman. Ambulan mah kagak dia ngegoda, mayit belakangnya ngegoda. Siapa yang menggoda? Ada yang goda, dia yang kabur ditinggal setir sama dia. Ya, betul. Nah, oke, saya bisa nanya nih, Masya Allah. Betul. Ini. Ini kita di pengurus kan, anak masuk pengurus baru, Ustaz. Masya Allah. Kalau ya. Mewakili yang lain apa enggak? Cuma ada nasihatnya, Ustaz. Kalau ngomong nasihat, gue minta kopi segelas aja. Kurang tapi konsen gue dia ngomong. Jadi ya udah, yang ada. Ini ada kompor panasnya kalau ada kopi ini. Ada kopi nih satu. Ketel. Terus. Jadi kan banget ini kita. Tugas pengurus itu kan di MBI ya. Di MBI adalah membantu kelancaran teman-teman dalam menuntut ilmu dan membantu support mungkin dakwah sunnah, menyebarkan dakwah sunnah biar bisa lebih luas lah. Dan secara umum adalah kita kan ada tambahan PR gitu kan. Nah, gimana nih yang kita di pengurus nih biar semangat untuk ngurusin orang kan? Padahal kita sendiri kan pasti punya masalah masing-masing gitu kan. Nah, ini masalah ini mungkin bukan di pengurus pusat aja, mungkin di Twitter mungkin sama gitu. Nah, itu ada nggak sih maksudnya biar kita misalnya kita ngurusin orang mulu tapi urusan sendiri belum tahu, nggak kukuh gitu saja. Gimana? Sebenarnya bukan pengurus saja, ustadz juga begitu. Mecahin masalah orang, dia punya masalah sebenarnya. Ya sebenarnya memang kalau boleh jujur bro, itulah dakwah. Dakwah di mana Nabi mengatakan aslin nafsak yasluh lakan nas. Rapikan dirimu, orang lain akan terapikan dengan sendirinya gitulah. Dan terkadang orang yang menolong orang lain, Allah akan tolong dirinya gitulah. Orang yang membantu memecahkan masalah orang, Allah itu bantu memecahkan masalah dia. Kita pernah sampaikan loh bro di kajian kepribadian seorang muslim kan. Kata Nabi SAW, aku berjalan dengan saudaraku yang punya masalah untuk menyelesaikan masalahnya, lebih aku sukai ketimbang aku itikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kebayang gak? Nabi itikaf sebulan, pahalanya kayak apa gedenya itu? Di Nabawi lagi. Itu sudah gak kehitung pahalanya. Tapi Nabi tinggalkan kalau memang ada yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Membantu menyelesaikan masalah orang tadi. Masya Allah ya. Sebenarnya kita punya kesempatan nih bro di MBI. Kita kan ngadepin beragam biker, karakter biker di Indonesia. Bukan main-main loh, bukan gampang. Jadi tim anggota MBI
Jazakallah. Ya, bersyukur banget kita bisa nimbrung nih. Makanya tadi kalau antum ikhlas karena Allah, nanti Allah yang bantu masalah antum. Tadi sudah disampaikan, man kanatil akhiru hammahu, orang yang targetnya itu akhirat bukan dunia. Apalagi kita udah merasa bukan muda lagi, makanya bilang kan, mungkin kita mungkin 40 tahun ke atas nih semua nih, ya. Ini bukan muda kita, masa muda, udah masa tua kita. Sedikit waktu kita untuk berbuat kebaikan, betul. Udah nggak usah takut. Nabi mengatakan jama'a samlahu, masalah kita yang carut marut Allah bakal kumpulkan. Jadi kitanya harus yakin kalau kita bantu orang untuk melakukan semua karena Allah dan akhirat targetnya, jama'a samlahu, Allah akan jadikan masalah kita tuh kecil, pecah. Jadi jangan bilang sementara Anda punya masalah, Anda mencari masalah orang, udah nggak usah, antum ikhlas saja sudah karena Allah. Ya Allah, akhi, bukan Tat, Anda kan kalau MBI kan gak ada duitnya, Tat. Emang ladang amal, emang. Sementara Anda punya pekerjaan, Tat, ya berbagi waktulah, akhi. Kalau antum gak mampu, bilang gak mampu, antum resign asal. Kalau antum mampu, jalan terus. Antum gak usah takut orang yang mencahin masalah orang karena Allah, gitu ya. Apa kata Allah tadi? Atatu dunia wahya ragimah. Allah bakal datangkan dunia menunduk. Saya pernah contohkan, sampai ada orang yang gak pinter goreng ayam, punya perusahaan goreng ayam. Allah bikin dunia nunduk sama dia. Orang nggak perlu jago nyerut kayu, bisa neplok semen ya Kang ya, bisa punya perusahaan developer loh, ya bisa bayar tukang. Orang nggak perlu bisa bengkel mesin secara mendetail, bisa punya dealer. Ya Allah bikin dunia menunduk tadi. Kenapa? Karena ada maslahat pada diri dia. Itu harus yakin tuh bro, harus yakin ya. Jadi insya Allah kalau di dunia Ustadz juga sama, nggak perlu pakai title. Kalau kita dakwah ikhlas karena Allah, Allah datangkan ilmu sama kita. Dan banyak ulama yang gak bertitle. Ya, kenapa? Karena layak manfaat ilmu dari dia buat banyak orang. Syekh Albani gak ada titlenya itu. Al-Mujaddid Suf. Ya, manfaatnya dahsyat sekali. Begitu pula mungkin kita juga sama ya. Jadi saya sih berharap kita nih di MBI Pusat nih, ayo kita lurusin niat ikhlas karena Allah. Tapi tetap la ikroha fiddin ya. Gak ada paksaan. Kalau antum gak mampu, jangan dipaksakan. Tapi kalau antum mampu, zen. Ini yang Masya Allah. Jadi sabab Allah akan memudahkan urusan kita insya Allah ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Naam. Padahal ada lagi? Khalas ya Her. Kalau khalas kita bisa ngobrol santai-santai aja ya di luar kajian ini. Semoga manfaat insya Allah. Ya semoga Allah memudahkan kita berjumpa di waktu yang akan datang nanti untuk membahas tentang bagaimana mengajak teman-teman kita, ya, orang-orang dekat kita ini untuk bisa menimbulkan cinta kepada Allah di hati kita, di hati mereka juga insya Allah ya. Nah waktu kita lihat lagi nanti baiknya seperti apa, tapi yang pasti kita perlu ngobrol-ngobrol santai yang ilmiah seperti ini dalam rangka menegakkan kajian-kajian sunnah. Ketemu nanti insya Allah hari Ahad pagi besok di Al-Hamidiyah. Buat pemirsa dimanapun yang berada, silakan yang mau datang juga kajian offline di Al-Hamidiyah bersama Muslim Baker Indonesia ya. Semoga manfaat insya Allah. Jaga ukhuwah di antara kita, Allah muliakan kita dengan kemuliaan agama ini insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.